Bab 671, Menara Pembantaian akan datang. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Laporkan kepada Tuan, ada 50 aliran cahaya yang mendekat ke arah barat laut langit. Meskipun mereka tersembunyi dalam kegelapan, mereka ditemukan oleh fungsi deteksi laut langit. Berdasarkan napas mereka, kami berspekulasi bahwa ada 50 orang bijak bela diri teratas, dan seorang pria kuat yang diduga sebagai seorang abadi bela diri. Yao Qi Yanfa mendatangi Sulang dan memberi tahu musuh. Seharusnya orang-orang dari Tu Tianlou, sepertinya mereka sangat tidak puas dengan persyaratan yang aku tawarkan. Sulang tertawa dan berkata, hahaha, kebetulan saja jiwaku sangat kurang dalam martial Sein, pergi dan bawa Zuki keluar. Ya, Yao Qi Yanfa menerima perintah dan mengawal Zuki dan yang lainnya dengan Li Xianyang. Jauh. Zhu Liuzeng sedikit mengernyit. Dia adalah generasi abadi bela diri, dan jangkauan kekuatan spiritual yang dicakup lebih menakutkan daripada orang suci bela diri, hampir mencapai radius 100 juta li, semuanya terkendali. Maka Zhu Liu melihat keberadaan lautan langit dari kejauhan. Sial, senjata abadi ini jelas bukan senjata abadi biasa yang dapat menghancurkan segalanya. Lihatlah kekuatannya, aku takut aku akan menyerang dengan sekuat tenaga, dan aku tidak akan bisa menghancurkannya. Dan ketika aku mendekat, penghalangnya benar-benar berubah warna, aku takut aku ketahuan. Kekuatan senjata abadi ini benar-benar dahsyat, sangat lesat. Petik 2 petik 2. Merasakan kekuatan lautan langit, Zhu Liu tidak hanya tidak memiliki jalan mundur, tetapi juga serakah. Dia memutuskan untuk mendapatkan senjata abadi itu. Ketika aku ketahuan, aku tidak ingin menyembunyikannya. Zhu Liu menunjukkan sosoknya dan melambaikan tangannya yang besar, semua orang maju dengan sekuat tenaga. Ya, 50 Huseng Kiki berteriak, suara mereka mengejutkan jutaan mil. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan oleh angin dan mulai melarikan diri dengan panik. Dan kali ini, Sulang mengambang di balik penghalang di sebelah barat laut langit, duduk di kursi, bermain dengan tombol naga dan segel giok. Long Niu Yuxi ini sebenarnya adalah bentuk tereduksi dari meriam Jianxian, yang terlihat sangat megah. Di belakang Sulang, hanya Li Xianyang yang mengikuti. Dan di bawahnya, ada banyak prajurit menara pembantaian yang terperangkap dalam gelembung, dan Zhu Qi ada di antara mereka. Selama mereka bergerak sedikit, Li Xianyang akan menatap mereka sampai mati. Adapun orang bijak bela diri lainnya, mereka semua memasuki lautan langit, menjaga senjata abadi bersama-sama. Pada saat ini, kekuatan pertahanan lautan langit mencapai tingkat tertinggi yang pernah ada. Bahkan martial immortal dari 3 kesengsaraan tidak dapat menerobos, dan hanya martial immortal dari 4 kesengsaraan yang dapat mengandalkan pertahanan lautan pemusnahan. Pada saat ini, Zhu Qi merasa sedikit takut. Karena dia mengetahui bahwa bosnya tampaknya datang dengan mengancam, dia tidak berencana untuk membayar tebusan. Begitu perang dimulai, dia dan bawahannya adalah yang pertama mati. Tuan Zhu, Anda tidak boleh mengorbankan saya. Zhu Qi berdoa dalam hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia dikenal sebagai komandan ke-7 dari Departemen Intelijen Lu Tianlou, bebannya tidak berat di mata Zhu Liu dan Wuxian lainnya. Karena meskipun Sun Xian membawa kata untuk keabadian, itu hanya Wu Sheng pada dasarnya. Identitas yang disebut komandan ke-7 juga tidak terlalu penting, pada kenyataannya, itu adalah untuk menjaga para prajurit tingkat rendah di bawah ini. Posisi ini dapat diganti kapan saja. Selama mereka adalah kuasi Sen, ditambah kualifikasi dan kontribusi tertentu, mereka dapat duduk di posisi ini. Ingin menjadi abadi, ada banyak menara pembantaian, hanya 50 orang bijak bela diri pertama di bawah Zhu Liu, ada tepat 20 orang abadi semu. Orang bijak bela diri lainnya semuanya adalah orang bijak bela diri bintang 8 dan bintang 9, begitu kuat hingga mereka menakutkan. Tepat saat Zhu Liu berdoa, 51 aliran cahaya panjang terbang di kejauhan, memperlihatkan sosok Zhu Liu dan yang lainnya. Namun selain dari 50 orang bijak bela diri, Zhu Liu tidak berhenti di luar penghalang laut langit, tetapi mempertahankan kecepatannya dan terus maju. Saya ingin mencoba, seberapa kuat senjata peri ini. Zhu Liu menunjukkan semangat juangnya, bergegas ke penghalang, dan menghantamkan tinjunya. Ada banyak aturan dan kekuatan misterius yang melekat pada pukulan ini, seolah-olah bahkan sebuah planet akan hancur berkeping-keping. Suara berbisik, Sulang melirik panel atribut Zhu Liu,
dan mencibir dengan jijik. Zhu Liu ini juga seorang abadi seni bela diri, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya setengah dari level serangannya. Kekuatan semacam ini bahkan belum mencapai tahap kesengsaraan kedua marsial immortal, dan tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada lautan langit pada saat ini. Tinju Zhu Liu yang ganas menghantam penghalang lautan langit. Boom boom boom. Kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tinju Zhu Liu dan penghalang lautan langit, hampir merobek kekosongan di sekitarnya. Suara yang mengerikan itu mengalir melalui dunia, dan itu segera menarik semua prajurit di kota suci Yaoqi. Musuh datang. Lihat, di sudut barat laut, penghalang lautan langit sedang bergerak. Haha, seseorang telah menyerbu kota suci Danau Giok kita. Ada Tuan Muda Su di dalamnya. Aku ingin melihat bagaimana garpu bodoh itu mati. Ayah, ibu, keluarlah untuk menonton kesenangan. Tunggu, aku akan memesan beberapa minuman untuk dijual. Petik 2. Petik 2. Para prajurit di kota itu berlari ke sudut barat laut kota dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Para prajurit yang awalnya berada di sudut barat laut kota telah menyaksikan tabrakan yang mengerikan antara seorang prajurit dan lautan langit. Pada saat ini, langit redup, matahari dan bulan redup. Meskipun semua orang terkejut, mereka tidak terlalu takut. Karena penghalang lautan langit hanya melambai dengan riak, dan segera mereda. Wuxian yang menyerang ditembak dengan ganas, dan sosoknya sangat malu. Ini adalah marsial immortal, memang kuat, dan dunia akan hancur saat ditembak. Sayangnya, meskipun dia seorang Wuxian, dia tidak bisa menembus pertahanan lautan langit. Dengan kekuatannya, dia berani datang ke kota suci Jade Lake kita untuk menjadi liar, dan Tuan Muda Su akan membunuhnya cepat atau lambat. Lihatlah bagaimana dia akan mati. Petik 2. Petik 2. Sejumlah besar prajurit memiliki diskusi yang berbeda. Setelah kekaguman awal, mereka memandang Zhu Liu yang berada di luar penghalang dengan jijik, dan tertawa dan mendesis dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, Zhu Liu terlempar ratusan ribu mil oleh serangan balik dari laut langit, dan kemudian kembali ke penghalang dengan sedikit amarah. Peri ini benar-benar kuat, bahkan aku hanya bisa membuat jejak. Zhu Liu panas, dan dia merasa bahwa senjata peri yang begitu kuat hanya memenuhi syarat untuknya. Tiba-tiba, dia melihat aliran air mengalir melalui penghalang, berubah menjadi sepasang tuan dan pelayan. Pemuda yang duduk di kursi itu tahu sekilas bahwa dia adalah kepala sekolah. Adapun pemuda di belakang, meskipun dia tampak muda, matanya adalah perubahan kehidupan, dan dia tahu bahwa dia adalah monster tua. Selain itu, meskipun Zhu Liu tidak dapat mendeteksi basis kultivasi pemuda itu dengan kekuatan mentalnya, dia juga merasakan sedikit ancaman. Pemuda itu mungkin sumpit sulang. Adapun pemuda ini, itu pastilah ahli bela diri kuno Li Xianyang. Setengah abadi yang ahli dalam kekuatan spiritual lebih menakutkan daripada Kai Liao, dan kekuatan spiritualnya mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Siri, dan bahkan bisa lebih kuat jika dia menggunakan teknik rahasia. Sayangnya, aku punya harta perlindungan spiritual khusus, setengah abadi, tidak peduli bagaimana itu pecah, itu tidak akan menyakitiku. Zhu Liu menatap Sulang dan Li Xianyang di dalam penghalang yang dikelilingi oleh 50 ahli bela dirinya, dan berspekulasi dalam hatinya. Pada saat ini, tangan Sulang yang sedang bermain dengan Long Niu Yuxi tiba-tiba berhenti, dengan senyum main-main di wajahnya. Qian Ziyu, kan? Wuxian kesusahan belaka juga ingin menghancurkan lautan langitku. Itu hanya delusi. Oke, bagaimana dia tahu nama asliku? Zhu Liu, Qian Ziyu terkejut, matanya menyusut tajam. Namun, dia juga seorang lelaki tua, dan ekspresinya segera kembali normal. Apakah kamu Sulang? Tentu saja, sama misteriusnya dengan informasinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa sudah ada lusinan ras abadi yang telah binasa secara langsung atau tidak langsung oleh tangan menara surga pembantaian. Di antara mereka, bahkan ada suku abadi yang dibangun kembali oleh Kaisar Sun, tetapi mereka belum dihancurkan. Kamu bukan garis keturunan langsung Kaisar, apakah kamu masih bisa lebih tinggi dari Kaisar Sun yang dibangun kembali? Kamu hanya sedikit berpura-pura menjadi hantu, dan kamu telah memprovokasi kami menara pembantaian. Jangan katakan kamu memiliki artefak peri seperti itu, bahkan jika kamu memiliki 10, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Qian Ziyu mencibir, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tetapi kata-katanya jatuh ke dalam hati Zuki dan yang lainnya, dan mereka segera ketakutan.
Ini benar-benar akan mencabik-cabik wajahnya dengan sulang, sama sekali mengabaikan hidup dan mati mereka, Qian Ziyu. Kau terus mengatakan bahwa kau ingin aku mati. Sepertinya kau tidak berniat menebus kesalahan bawahanmu. Sudut mulut sulang berkedut, dan dia mencibir, jika memang begitu, maka aku akan menerima hidup mereka yang sedikit, dan kemudian menyiksamu sampai mati. Hahaha, hanya kau ingin menyiksaku sampai mati. Kau memiliki senjata peri, tetapi itu hanya senjata peri pertahanan. Bahkan jika senjata peri ini memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, itu tidak dapat melukaiku. Kau berkata, apa yang kau gunakan untuk membunuhku? Apakah kau berencana untuk menertawakanku? Qian Ziyu mengejek dengan panik, dan segera menunjukkan keceriaan. Sulang Xiaoxi, apakah kamu begitu takut? Jangan takut, kamu dapat membuat artefak abadi, tetapi bakat yang hebat. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan Menara Pembantaian dan bekerja untuk Menara Pembantaian, aku akan membuatmu tak terbatas. Sekarang, kamu lepaskan Zuki dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke Menara Pembantaian bersamaku. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Berbicara tentang ini, Qian Ziyu bersikeras untuk meremas jejak ketulusan di wajahnya. Mendengar ini, Zuki dan yang lainnya juga merasa lega. Tampaknya Zhu Liu tidak meninggalkan mereka. Dan, Zuki dan yang lainnya juga merasa bahwa Sulang kemungkinan besar akan setuju. Karena Sulang tampaknya tak terkalahkan saat ini, tetapi dia benar-benar memukul batu dengan kerikil ketika dia melawan langit yang menjulang tinggi. Sekarang setelah dia mengundurkan diri, dia masih dapat bergabung dengan organisasi Kuasi Kaisar. Kecuali dia benar-benar ingin mati, dia harus setuju untuk menjadi orang yang cerdas. Namun, masa depan tidak terbatas. Aku khawatir tidak ada masa depan yang cerah. Menarik perhatianku, Qian Ziyu, jika kau punya kacang, kau tidak akan mabuk seperti ini. Sulang menundukkan kelopak matanya dan menatap Qian Ziyu dengan ringan, matanya penuh dengan penghinaan. Apa, beraninya kau menolak kebaikanku? Qian Ziyu mengerutkan kening dengan keras. Sulang, tidak bisakah kau bersikap begitu bodoh? Kekuatan yang menentang kita, Tuan Tianlou, tidak pernah berakhir dengan baik. Maaf, orang yang menentangku tidak memiliki akhir yang baik. Aku bilang aku ingin menyiksamu, maka aku pasti akan membunuhmu sampai mati, dan kemudian mengambil nyawamu. Sulang mengatupkan mulutnya, memiringkan kepalanya sedikit, mengedipkan mata pada Li Xianyang, bunuh Zuki dan yang lainnya. Pemimpin pelayan, Li Xianyang membungkuk, dengan senyum kejam di wajahnya. Beraninya kau? Qian Ziyu sangat marah, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi aura wuxian, langsung menghancurkan tanah di luar penghalang laut langit sejauh beberapa puluh kaki. Tidak, Tuan Sulang, ayo kita pergi. Kami bersedia berbicara untuk Anda, sehingga Anda akan memiliki status yang cukup setelah bergabung dengan Menara Surga. Bergabunglah dengan Menara Pembantaian, Tuan Sulang. Menara Pembantaian memiliki kesejahteraan yang sangat baik, dan kami memiliki ramuan suci setiap bulan. Selama tugasnya selesai, masih ada banyak batu giok roh dan bahan-bahan yang tersedia. Saya telah menyimpan sepotong bahan tingkat peri. Petik 2. Petik 2. Zuki dan yang lainnya ketakutan dan terus bersujud memohon belas kasihan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka menertawakan Sulang dan Li Xianyang. Hanya satu ramuan suci selama sebulan penuh. Apakah Anda telah menyimpan sepotong bahan tingkat peri untuk seumur hidup? Itu benar-benar menjadi lucu. Ini benar-benar buruk sampai pada tingkat tertentu. Sulang memutar matanya, lalu berkata dengan enteng, Qian Ziyu, Zuki, apakah kalian pikir kesejahteraan Menara Tuan Tian baik-baik saja? Kenapa tidak? Aku akan memberimu ramuan semu dengan kualitas sempurna setiap hari. Ikuti saja aku, bersujud dan jalankan tugas. Begitu aku senang, mungkin aku akan menghadiahi kalian dengan ramuan berkualitas sempurna atau semacamnya. Pernyataan ini keluar, Qian Ziyu, Zuki dan yang lainnya tercengang, baru menyadari bahwa mereka salah dengar. Satu ramuan semu setiap hari. Dan ramuan itu, atau apakah itu kualitas sempurna? Ini sama sekali tidak masuk akal. Sulang sumpit kecil, apakah kalian tahu seperti apa ramuan itu? Jangan bilang ambil ramuan itu untuk memberi hadiah pada kami. Apakah kalian mencium sesuatu seperti ramuan itu? Apakah kalian menyentuhnya? Apakah kalian melihatnya? Qian Ziyu berkata dengan nada meremehkan, tetapi nadanya menjadi semakin lemah dan ekspresinya menjadi semakin kaku.
Zuki dan yang lainnya bahkan lebih tercengang di sana seperti guntur. Karena mereka melihat bahwa Sulang mengeluarkan sejumlah besar pil, menyebarkannya ke udara dengan lambaian besar rasanya seperti menumpahkan segenggam kacang kedelai, dan udara penuh dengan pil. Sebagian besar pil ini adalah ramuan semu dengan kualitas sempurna, dan beberapa adalah pil jiwa abadi. Karena pil obat mengandung aturan yang kuat dan makna yang mendalam, ada penglihatan samar di sekitar pil obat, yang terlihat sangat misterius. Dan ini juga salah satu karakteristik pil suci dan ramuan tingkat tinggi. Ini ramuannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ramuan dan ramuan semu? Ya Tuhan, aku pasti salah baca. Petik 2. Qianziu dan yang lainnya juga melihat ramuan itu, dan mereka langsung mengenalinya. Kemudian mereka terkejut, dan semua orang merasa mata mereka pecah. Kalau tidak, seharusnya tidak ada penglihatan seperti itu. Bagaimana? Sulang bercanda, jadilah doglekku, dan aku akan memberimu hadiah. Gulung, aku ingin menipu kita dengan meminum beberapa pil palsu. Qianziu berteriak pada Li Neil, kamu benar-benar palsu, dan aku telah melihat kekurangannya. Sebenarnya, dia melihat kekurangan dalam kentut itu, dan benar-benar menipu Sulang. Sayang sekali pil-pil Sulang semuanya asli, dan tipuan Qianziu hanya membuat orang tertawa. Oh, betapa malangnya kamu. Sulang menggelengkan kepalanya dengan iba, dan dengan jentikan jarinya, pil-pil jiwa abadi itu terbang keluar, jatuh dengan akurat ke tangan Zuki dan yang lainnya. Pil jiwa abadi lainnya terbang keluar dan berputar-putar di luar penghalang, dan terbang kembali ke tangan Sulang. Ini. Zuki dan yang lainnya menatap pil di tangan mereka dengan ekspresi yang luar biasa, dan badai di hati mereka hampir menembus hati mereka. Ini benar-benar ramuan kuasi dengan kualitas yang sempurna. Sulang benar-benar memiliki pil yang sangat berharga, dan dia melemparkannya ke musuh-musuh mereka. Aku sombong, betapa bangganya ini untuk melakukan hal seperti itu. Dibandingkan dengan Zuki dan yang lainnya, Qianziu bahkan lebih terkejut. Karena dia merasakan pil jiwa abadi yang telah menggelepar di luar penghalang. Itu adalah kualitas sempurna dari ramuan roh 3 kesengsaraan. Mata Qianziu tampak tajam, dia menelan ludah secara naluriah, dan tangannya sedikit gemetar. Ramuan spiritual, itu adalah kualitas 3 kesengsaraan, kualitas sempurna. Sungguh pil yang berharga, mengapa Sulang Xiaoxi memiliki obat seperti itu? Qianziu bingung. Sekarang kamu tahu bahwa pil ini asli, kan? Selama kamu memujaku sebagai tuan, aku akan dengan senang hati menerimamu dan memberimu hadiah. Pil semi-elastis ini adalah ketulusan saya, dan selanjutnya terserah Anda untuk memilih. Sulang berbicara dengan ringan, dan perlahan mulai memainkan Long Niu Yuxi di tangannya lagi, berdiri tegak, menatap kerumunan. Pada saat yang sama, ramuan semu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, di seluruh langit, seperti segerombolan belalang. Go! Ada suara yang meneteskan air liur. Tuan Sulang. Zuki memiliki ekspresi yang rumit dan berkata dengan getir, saya telah menyerahkan jiwa dan hati saya untuk menara Tuan Tian, jadi apapun yang terjadi, saya tidak bisa berkhianat. Tidak buruk, bahkan saya telah menempatkan api jiwa saya di sarung pedang langit pembantaian. Terlebih lagi, bahkan jika Anda bisa mendapatkan begitu banyak obat-obatan yang berharga, Anda masih seekor ayam dan anjing di depan menara Tuan Tian, rentan terhadap pukulan. Sulang, Anda ingin membeli kami, hanya angan-angan. Saya akan menerima obat Anda. Kami juga menerima sisa harta Anda dan Anda sebagai pribadi. Qianziu mencibir lagi dan lagi, tentu saja, sekarang kau punya cukup banyak kartu tawar, dan aku mungkin akan memperkenalkanmu pada Lu Tianlou untuk posisi penting. Beri kau 10 napas. Bergabunglah dengan menara langit pembantaian, dan sematkan hati jiwa pada sarung langit pembantaian. Kalau tidak, aku tidak bisa mengalahkan senjata abadimu, dan tidak bisakah aku membantai seluruh kota Yaochi. Jangan menungguku untuk bertindak, kalau tidak aku akan membiarkan kalian ayam dan anjing Yaochi tidak tinggal dan menjadi tempat yang mati. Setelah Qianziu mengancam, dia memeluk lengannya dengan wajah penuh kemenangan, dan menatap Sulang. Menurut pendapatnya, sama sekali bukan masalah besar untuk memiliki penjaga peri di kota suci Yaochi. Mengapa Qianziu bersikeras menyerang kota suci Yaochi? Bukankah harum untuk pergi ke kota-kota kecil lainnya? Setelah membasmi semua kota dan makhluk di sekitar kota suci Yaochi,
akhir kota suci Yaoqi akan datang. Jika saatnya tiba, Duan Tianlou akan mengirimkan lebih banyak seni bela diri, dan mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan kota suci Danau Giok, merebut senjata peri, dan menangkap Sulang. Qian Ziyu, karena kau memilih untuk mati, maka aku akan memenuhimu. Adapun balas dendam Tu Tianlou, aku menantikannya. Sulang tersenyum menghina dan memerintahkan, Li Xianyang, bunuh aku. Ya, Li Xianyang melihat bahwa tuan keluarganya diancam dan dihina oleh ejekan, dan amarahnya sudah mengerikan. Pada saat ini, dia seperti gunung berapi aktif yang siap meletus, dan serangan yang mengerikan meletus dengan hebat. Xianyang masih hidup. Dengan geraman rendah, matahari yang menyilaukan datang langsung. Jangan, Zuki dan yang lainnya putus asa, berteriak dan berteriak dengan panik. Sangat disayangkan bahwa mereka telah menjadi korban bendera untuk pertempuran resmi antara Sulang dan Tuan Tianlou. Serangan mental Li Xianyang yang mengerikan menimpa Zuki dan yang lainnya, membunuh mereka seketika. Ding, kamu mendapatkan jiwa seni bela diri tingkat tinggi *1, petunjuk ruang *1, prajurit bijak tingkat menengah tombak pelangi darah bihai *1, giok spiritual terbaik *762.633, giok spiritual tingkat tinggi *713.682, giok spiritual tingkat menengah *2.253.688, giok spiritual tingkat rendah *25.888.256, bahan pemurnian tingkat peri, bahan pemurnian tingkat suci. Petik 2. Ding, kamu mendapatkan jiwa seni bela diri tingkat tinggi *1, panduan ruang *1, segel prajurit bijak junior Qingyan Brahma *1, giok spiritual terbaik *654.533, giok spiritual tingkat tinggi *318.284, giok spiritual tingkat menengah *6.651.025, giok spiritual tingkat rendah *43.668.364, bahan pemurnian tingkat peri, bahan pemurnian suci. Ding, kamu mendapatkan jiwa orang suci bela diri senior *1. Serangkaian perintah sistem datang, berdering 35 kali. Dalam sekejap, Sulang memanen 35 salinan Wusheng Soul, yang setara dengan lebih dari 52 juta batu giok roh terbaik, 23 benda suci, 3 material kelas abadi, dan beberapa material lainnya. Sulang bergosip, kau sudah mati. Mata Qian Ziyu memerah, dan dia menggertakkan giginya dan menggeram. Aku sudah mengatakannya. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, kau dipersilakan untuk mengincarku. Sambil berbicara, dia meletakkan Long Niu Yuxi di tangannya, yang merupakan meriam Jianxian, ke dalam ruang penyimpanan. Materialnya cukup, tentu saja harus segera berevolusi. Ding, mengkonsumsi material tingkat abadi, tanah abadi yang sangat dingin dan kering *2, batu ajaib misterius pelangi merah *1, satu giok cacing gelap *1, Ruyi Chong Xiaomu *2. Material pemurnian tingkat suci, jiwa Wusheng *8, batu sejati Qian Frost *22, giok hantu Gale *35, batu langit berawan gelap *50, kristal api ledakan *50. Meriam Jixian telah berevolusi menjadi senjata peri utama. Perintah sistem muncul bahwa di ruang penyimpanan, artileri Jixian juga mengalami perubahan aneh, langsung melintasi parit dan dipromosikan dari senjata semi-abadi menjadi senjata peri. Di kepala naga dalam bentuk naga sejati, mata tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang bodoh, jelas memadatkan roh. Hei, meskipun itu adalah senjata abadi utama, itu telah langsung mencapai tingkat marsial immortal kesengsaraan kedua. Kamu dapat membunuh Qian Ziyu tanpa menggunakan meteorit guntur tingkat abadi. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia menjadi lebih percaya diri. Pada saat yang sama, Qian Ziyu sangat marah pada kesombongan dan keangkuhan Sulang. Anjing ini tidak hanya berani membunuh Zuki dan yang lainnya di depannya, tetapi dia juga berani berbicara dengan arogan. Anak-anak bodoh, menara pembantaian akan membawamu pada akhir. Dan aku, biarkan kamu merasakan ketakutan dan keputusasaan hari ini. Semua orang suci mendengar perintah. Semua kota lain dari klan Yaoqi akan dibantai, tidak menyisakan seorang pun untuk hidup. Aura pembunuh Qian Ziyu meledak, dan di balik penghalang laut di langit, puluhan ribu mil langsung mati. Bawahan patuh, 50 orang bijak bela diri yang kuat di bawah Qian Ziyu segera menerima perintah mereka dan mengeluarkan artefak suci satu demi satu,
tersebar di seluruh tempat dengan aura pembunuh, dan membunuh sisa klan Yaochi. 50 orang bijak bela diri ini tersebar, hampir mustahil untuk dilacak, dan mustahil untuk mencegat mereka. Hahaha, Sulang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya bisa menyaksikan kota-kota itu dibantai satu persatu. Qian Ziu tertawa terbahak-bahak, inilah yang menyebabkan kita memprovokasi Tu Tianlou. Hanya ada 50 orang bijak bela diri. Sulang mencibir bibirnya dengan acuh tak acuh, aku juga ingin membantai kota-kota bawahanku. Benar-benar konyol, sungguh konyol bahwa kamu anak berambut kuning. Qian Ziu mencibir, aku menunggu untuk melihat bagaimana kamu terlihat seperti selir. Hehe, aku benar-benar tidak menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang, atau menangis tanpa melihat peti mati. Sulang melambaikan teko teh roh, Qian Ziu, bagaimana kalau kita minum di sini dan melihat waktu secangkir teh ini? Berapa banyak orang bijak bela diri yang bisa kubunuh darimu? Berapa banyak kota yang bisa kau bunuh dariku? Setelah berkata demikian, Sulang menuangkan secangkir lincah sendiri, dan segera melempar teko itu keluar, melewati penghalang dengan tepat, dan mendarat di depan Qian Ziu bab 676, sembunyikan lain kali. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Qian Ziu melirik teko dengan waspada dan mendapati bahwa itu adalah tes spiritual biasa. Dia mencibir dan berkata, kenapa tidak berani? Setelah itu, dia juga menuangkan secangkir teh. Sulang segera menoleh sedikit, Li Xianyang, para petapa bela diri itu akan diserahkan kepadamu. Pelayan patuhi perintah. Li Xianyang membungkuk untuk menerima perintah, dan segera menghilang. Apa ini? Qian Ziu tampak terkejut, dengan penglihatannya, dia bahkan tidak melihat bagaimana Li Xianyang menghilang. Dan pada saat ini, Qian Ziu menemukan bahwa Sulang telah melemparkan pil semi-abadi ke dalam cangkir teh dan meminumnya dengan seteguk. Mulut Qian Ziu berkedut, dan dia mengutuk dalam hati, bajingan anjing, kurasa kau tidak bisa duduk diam untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, 50 petapa bela diri bawahan Qian Ziu telah terbang menjauh, masing-masing bergegas menuju sasaran. Tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Di beberapa tempat tersembunyi, beberapa tupai terbang aneh tengah menatap mereka dengan saksama. Mungkin seseorang telah mengetahuinya, tetapi mereka sama sekali tidak peduli. Karena tupai terbang ini sama sekali tidak memiliki aura, sama seperti makhluk yang paling umum dan berlevel paling rendah. Tidak ada satupun orang bijak bela diri yang tahu bahwa keberadaannya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Sulang. Kota Yaolan. Kota terdekat dengan kota suci Yaochi adalah kota suci terbesar kedua dari suku Yaochi. Meskipun Lautan Langit telah lahir, sebagian besar prajurit suku Yaochi dan ras yang berafiliasi bermigrasi ke kota suci Yaochi. Namun, masih ada ratusan juta prajurit di kota Yaolan. Begitu kota ini dibantai, itu akan menjadi kerugian besar bagi suku Yaochi. Pada saat ini, dua makhluk abadi di Menara Luntian datang dengan aura pembunuh dan membunuh mereka dengan ganas. Tidak lama kemudian, garis besar kota Yaolan muncul di persimpangan langit dan bumi. Aku akan segera tiba di tujuanku. Kamu harus membunuh sungai darah, dan jangan biarkan satu pun serangga lolos. Si anjing berisik Sulang berani membunuh kita, dua makhluk abadi di menara pembantaian, dan lebih dari 30 saudara Wusheng. Hari ini, dia harus membayar darahnya. Bunuh. Petik 2. Kedua wajah makhluk abadi Lantianlou itu kejam, dan aura mereka yang mengerikan hampir mengubah warna dunia. Namun, saat mereka mendekati kota Yaolan, mereka menemukan sosok yang melayang di balik penghalang kota Yaolan. Sosok yang sangat familiar. Kedua makhluk abadi itu saling memandang, bertukar pandang, dan segera menjadi dingin dan membunuh mereka. Tak lama kemudian, mereka dapat melihat wajah sosok itu dengan jelas. Seorang pemuda, tetapi matanya adalah pasang surut kehidupan. Dia tahu itu adalah monster tua yang telah hanyut selama jutaan tahun dalam sungai waktu yang panjang. Dan siapa wajah yang dikenal ini? Bukan Li Xianyang. Dia adalah orang bijak kuno Xianyang yang membunuh Suki dalam hitungan detik. Orang bijak tua Xianyang. Bagaimana dia bisa ada di sini? Ini tidak mungkin. Apakah itu susunan teleportasi? Ada komunikasi susunan teleportasi antara kota ini dan kota suci Danau Giok. Seharusnya begitu. Orang ini bahkan dapat membunuh Kai Liao dan Suki dalam sedetik. Aku bukan lawan. Mundur. Li Xianyang adalah yang terkuat di bawah sulangmu.
Dia ada di sini, dan sama sekali tidak mungkin bagi kota lain untuk menghentikan kita. Ya, mari kita pergi ke kota lain. Petik 2. Dua orang abadi semu Luntianlou menyerbu dengan aura pembunuh, dan ketika mereka melihat Li Xianyang, mereka melarikan diri dengan ekor di antara mereka. Tes Gading, aku melarikan diri secara langsung. Sepertinya aku muncul terlalu awal kali ini. Lain kali, aku akan bersembunyi lain kali. Li Xianyang mencibir melihat Luntianlou Zunxian yang melarikan diri, bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Sisi lain, kecuali dua kuasa Chen yang melarikan diri dari tujuan pemindahan. Prajurit menara pembantaian lainnya juga mulai mendekati tujuan mereka. Seorang petapa bela diri bintang 9 dari Luntianlou membelah langit, membawa api cuaca yang melonjak, dan terbang menuju kota kecil suku Yaoqi. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata dia sampai di luar formasi pertahanan kota. Ada sejumlah besar prajurit yang tinggal di kota itu. Ketika mereka melihat petapa bela diri bintang 9 ini membunuh, itu hampir menyebabkan dunia berubah, dan mereka tiba-tiba menjadi kacau, itu Jiuxing Wusheng. Ya ampun, bagaimana mungkin seorang petapa bela diri bintang 9 tiba-tiba datang? Melihat penampilannya, itu karena orang yang datang tidak baik, aku khawatir dia bermaksud membunuh kota. Sudah berakhir, Jiuxing Wusheng beraksi. Bagaimana aku bisa selamat? Jangan terlalu khawatir, aku akan menunggu Tuan Muda Su untuk berjaga, dan tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Kota itu seperti panci minyak mendidih, dan para prajurit di kota itu seperti ikan hidup yang berjuang di panci minyak, dan emosi putus asa menyebar di antara orang-orang. Hahaha, Tuan Muda Sumu diseret oleh Tuan Su ke-6 kita. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Kau akan dibantai olehku hari ini. Sulang bertanggung jawab atas semua dosa. Jika kau ingin menyalahkan, silakan salahkan dia. Jiuxing Wusheng tertawa terbahak-bahak, lalu mengarahkan pandangannya ke penghalang kota. Formasi langkah suci bintang 6 saja rentan terhadap satu pukulan. Sambil mencibir, Jiuxing Martial Sein dari Luntianlou membuat gerakan besar, dan sekelompok aturan yang sangat kuat dipadatkan, dan terus-menerus berputar di tangannya. Hahaha, matilah untukku. Jiuxing Wushengmu penuh dengan kekejaman, dan saat berikutnya dia akan melemparkan kekuatan aturan untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sosok yang muncul dari kota di bawah. Alih-alih muncul pada saat yang sama, ada juga matahari yang sangat menyilaukan. Itu orang suci kuno Li Xianyang. Bukankah dia ada di kota suci Danau Giok, di samping tugas-tugas sulang? Jiuxing Wusheng ini melihat Li Xianyang membunuh Zuki dalam hitungan detik, dan dia sangat ketakutan. Melarikan diri. Tanpa memikirkannya, Jiuxing Wusheng segera berbalik dan melarikan diri. Tetapi dia terlalu dekat, dan kecepatannya tidak secepat kedua makhluk abadi itu, dan dia tidak bisa lolos dari serangan Li Xianyang sama sekali. Diam-diam, matahari yang menyilaukan menyelimuti sosoknya. Ding, kamu mendapatkan jiwa seni bela diri tingkat tinggi asterisk 1, petunjuk ruang asterisk 1, cambuk petir prajurit bijak junior Jinsan asterisk 1, giok roh terbaik asterisk 221.233, giok roh tingkat tinggi asterisk 213.682, giok roh tingkat menengah asterisk 4.253.688, giok roh tingkat rendah asterisk 45.883.256, bahan pemurnian tingkat abadi, bahan pemurnian suci. Perintah sistem terdengar di benak Sulang. Apakah kamu sudah membunuh yang pertama? Sudut mulut Sulang berkedut, dan senyum kecil tiba-tiba muncul. Di luar penghalang, Qian Ziyu, yang juga sedang minum teh dengan tenang, melihat ekspresi Sulang berubah, dia teringat Li Xianyang yang menghilang sebelumnya, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Bukankah Li Xianyang yang membunuh bawahanku? Hati Qian Ziyu membuncah, tetapi dia tidak ingin menunjukkan rasa malunya di depan Sulang. Jadi dia tidak mengeluarkan kartu giok untuk bertanya. Dan menurut pendapatnya, Li Xianyang membunuh salah satu bawahannya, tetapi bisakah dia membunuh 50 bawahannya? Bunuh salah satu bawahanku. Kerugian belaka tidak perlu disebutkan. Pada akhirnya, aku pasti telah membunuh lebih banyak kota. Qian Ziyu mencibir, terus menuangkan secangkir linca, dan meminumnya perlahan. Namun, dia tidak pernah menyangka.
Tepat saat dia menuangkan teh, Li Xianyang telah dikirim ke kota lain oleh Sulang, dan terus menyergap target berikutnya. Karena 49 bawahan Qianziyu yang tersisa sepenuhnya berada di bawah kendali Sulang. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang kota manapun yang terlambat untuk didukung dan akan dibantai oleh para prajurit menara pembantaian surga. Kota-kota tempat Li Xianyang dikirim adalah semua kota yang akan didekati oleh prajurit menara pembantaian. Pada saat ini, dua makhluk abadi terbang dari kejauhan dan jatuh di depan sebuah kota besar. Kedua makhluk abadi ini adalah dua orang yang ditakuti oleh Li Xianyang di kota Yaolan. Hei, Li Xianyang dapat mengharapkan kita untuk pergi ke kota Yaolan, dapatkah dia mengharapkan kita untuk datang ke kota ini? Yaitu, kota ini dipilih secara acak oleh kita. Pergilah, turunlah dan bunuh sungai darah. Hahaha, petik 2. Dengan senyum gila dan terdistorsi, dua makhluk abadi dari menara lantian itu melesat menuju kota di bawah. Namun yang menunggu mereka adalah pukulan fatal dari pencapaian Li Xianyang tiba-tiba, cahaya siang yang menyilaukan turun. Ini adalah gerakan Li Xianyang. Bagaimana dia bisa menebak bahwa kita akan datang ke sini? Ini tidak mungkin. Kita melarikan diri, jangan. Setelah dua teriakan, dua Duan Tianlou Zuxian yang menakutkan dan menakutkan tewas di tangan Li Xianyang. Ding, kamu mendapatkan jiwa orang bijak bela diri tingkat tinggi Astris 1, pemandu ruang Astris 1, busur es dingin prajurit bijak tingkat menengah Jinsan Astris 1, giok roh terbaik Astris 728.668. Ding, kamu mendapatkan jiwa orang bijak bela diri tingkat tinggi Astris 1, pemandu ruang Astris 1, tongkat berlapis kaca. 7 kepang prajurit bijak tingkat menengah Astris 1, giok roh terbaik Astris 728.668. Hahaha, teh dengan kuasa eliksir ini benar-benar lesat. Sulang mendengar dua perintah sistem dan tidak bisa menahan tawa. Seketika, dia menggelengkan kepalanya ke arah Qianziyu. Qianziyu, kamu adalah seorang Wuxian yang bermartabat, tidakkah kamu ingin menambahkan sesuatu ke dalam teh roh? Aku baru saja memberimu ramuan semu. Kamu tidak tega menggunakan benda yang kamu dapatkan ini tanpa alasan. Kamu, siapa bilang aku tidak tega menggunakannya? Aku tidak sekejam kamu. Jika kamu menyia-nyiakan sumber daya dunia seperti dirimu, kamu akan mendapat balasan. Wajah Qianziyu membiru dan merah. Sejujurnya, dia benar-benar enggan. Dan dia juga membenci perilaku Sulang yang menyia-nyiakan pil semu surgawi. Testut, Qianziyu, aku sarankan kamu untuk menikmatinya lebih awal, karena itu adalah makanan pemenggalan yang aku siapkan untukmu. Jika kamu tidak memakannya, ramuan semu itu akan segera kembali ke tanganku. Senyum di wajah Sulang bahkan lebih cerah, saat dia mengatakan itu, dia melemparkan ramuan semu ke dalam cangkir teh. Ramuan semu ini adalah pil khusus untuk orang suci semu. Sulang tidak takut tidak bisa mencernanya, jadi dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Dan memakannya juga ada efeknya, setidaknya peningkatan basis kultivasi dan kecepatan memahami aturan tampaknya telah meningkat. Tentu saja, peningkatannya tidak besar. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi dan pemahaman aturan Sulang sendiri telah mencapai lebih dari 5 juta kali lipat dari seorang seniman bela diri biasa dengan tingkat bakat. Saat ini, mendengar ejekan Sulang, Qianziyu mencibir dan berkata dengan jijik, hanya mengandalkanmu untuk memberiku makanan yang dipenggal. Kurasa otakmu busuk, kurasa tehmu sangat harum, dan kamu menambahkan pil dari waktu ke waktu. Apakah kamu takut kehilangan nyawamu di masa depan dan ingin makan cukup? Oh, kamu benar-benar berpikir seperti itu. Sulang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan lemah, ada pepatah yang mengatakan Xia Chong tidak bisa berbicara es. Izinkan saya menyampaikan pesan, orang miskin seperti Anda tidak akan pernah bisa membayangkan kebahagiaan orang kaya seperti saya. Di mata Anda, ada terlalu banyak hal baik yang tidak dapat Anda makan seumur hidup. Lupakan saja, Anda tidak dapat membayangkannya. Petik 2. Kamu, wajah Qianziyu memerah karena kata-kata Sulang, dan dia menahan napas dalam hatinya, dan hampir berubah menjadi kentut dari bawah. Dan pada saat ini, aduh, mengapa aku mendapatkan sepotong jiwa Sein bela diri, prajurit Sein menengah, dan jutaan giok roh terbaik. Oh, di sini lagi, aku tidak dapat menghitung berapa banyak pendapatan yang telah aku terima. Petik 2.
Sulang duduk di kursi, menyeruput teh roh dengan pil semi-abadi, dan berbisik dengan penuh semangat. Hanya membanggakanmu. Qian Ziyu menatap Sulang dengan tatapan bodoh, kamu hanya duduk di sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun, bisakah jiwa Wu Sheng dan giok suci jatuh dari langit? Semua dikatakan bahwa kamu tidak dapat membayangkannya. Imajinasimu telah dibutakan oleh kemiskinan. Sulang melambaikan tangannya seperti lalat, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa semua hal yang aku panen tadi adalah milik bawahanmu. Tidak mungkin. Dengan mulut kosong dan gigi putih, bicaralah panik, tidak takut angin akan menusuk lidahku. Kamu berpura-pura mesum sekarang, aku takut kamu diam-diam menerima berita bahwa kamu tahu berapa banyak kota klan Yao Chimu yang telah dibantai. Qian Ziyu mencibir, kurasa, 3, tidak, 5 kota dibantai. Hahaha, jumlah yang kamu tebak akurat. Sayangnya, jumlah ini adalah jumlah bawahanmu yang terbunuh. Dalam pertempuran, kota di bawah komandoku, tetapi bahkan formasi pertahanan belum ditembus. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat mengeluarkan kartu giok transmisi dan bertanya, jangan khawatir, aku tidak akan menertawakanmu, hahaha. Pernyataan ini keluar, wajah Qian Ziyu tiba-tiba memucat. Namun, saat melihat ekspresi percaya diri Sulang, firasat buruknya menjadi semakin kuat. Dia juga tidak peduli apakah harus menunjukkan rasa malu atau tidak. Sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi dan mulai menghubungi bawahannya. Bawahan Wu Sheng pertama mengirim berita, bawahan sedang dalam perjalanan menuju tujuan, berjanji untuk membantai kota, dan membuat Sulang muntah darah. Melihat ini, Qian Ziyu tiba-tiba merasa lega dan tersenyum. Segera, dia bertanya kepada bawahan Wu Sheng kedua dan mendapat jawaban yang sama. Alhasil, Qian Ziyu merasa lebih tenang. Segera setelah itu, dia bertanya kepada lebih dari selusin bawahan berturut-turut, dan semuanya kembali normal, menunjukkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk melakukan tugas mereka. Hahaha, orang-orangku tidak kehilangan satu pun dari mereka. Qian Ziyu menatap Sulang dan berkata sambil mencibir, Sulang yang macam-macam, kamu terus menjadi gila dan berbicara besar, menghibur diri sendiri. Benarkah? Sulang mengangkat alisnya, wajahnya tampak jenaka. Apakah ada berita yang kau dapatkan bahwa kota di bawah komandoku telah dibantai? Kata-kata ini sampai ke telinga Qian Ziyu, dan ekspresinya tiba-tiba mandek. Ya, semua balasan yang ia dapatkan adalah di jalan. Dengan kata lain, bawahannya Dao belum membantai satu kota pun sejauh ini. Jangan, aku hanya bertanya kepada beberapa bawahan. Di pihakmu, pasti ada satu kota yang telah dibantai. Qian Ziyu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mencibir lagi, aku akan membiarkanmu melihat sekarang, berapa banyak kota yang telah dibantai oleh bawahanku. Setelah mengatakan itu, Qian Ziyu mengeluarkan kartu giok transmisi dan mulai menanyai bawahannya lagi. Tanyakan, kalian akan mendapat kejutan besar, hahaha. Sulang meminum teh kering itu dalam satu teguk dan mengunyah pil semi-elastis yang belum sepenuhnya meleleh di mulutnya. Berpura-pura menjadi momentum. Qian Ziyu melirik Sulang dengan jijik, dan dengan cepat mengirimkan pesan untuk bertanya. Segera, dia bertanya kepada semua orang dan mendapat balasan. Semua sedang dalam perjalanan menuju tujuan mereka. Namun, tidak semua bawahannya menanggapi panggilannya. Sebanyak 12 orang tidak membalas pesannya. Ini, bagaimana mungkin mereka tidak membalas panggilanku? Mungkinkah mereka semua telah jatuh? Ekspresi Qian Ziyu berubah drastis, dan dia tertawa kecil dalam hatinya, seolah-olah dia telah memecahkan es batu, dan kesejukan itu langsung menyebar. Qian Ziyu, apakah seseorang tidak membalas panggilanmu? Sulang tertawa, dan segera mengeluarkan 12 kartu giok komunikasi dan melemparkannya. Semua kartu giok komunikasi mereka ada padaku, dan nyawa mereka telah kuambil. 12 lembar kartu giok komunikasi terbang keluar dari penghalang, menjadi semakin besar di mata Qian Ziyu. Kartu giok komunikasi bawahanku. Bagaimana mungkin itu jatuh ke tangan Sulang? Pupil mata Qian Ziyu tiba-tiba mengecil, dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil 12 medali giok ke tangannya dan mengamati dengan saksama. Segera, dia menemukan bahwa ubin giok ini benar-benar ubin giok untuk bawahannya. Lutianlou adalah organisasi yang besar dan ketat, dan kartu giok komunikasi setiap anggota dibuat khusus, dan sama sekali tidak mungkin untuk menirunya. Mengirim kartu giok juga merupakan salah satu sertifikat identitas anggota. Ini.
Ini tidak mungkin. Bahkan jika Li Xianyang dapat membunuh bawahanku, tidak mungkin membunuh 12 orang dalam waktu sesingkat itu. Dan lencana giok untuk komunikasi ini muncul di tangan Sulang Gougou secara misterius, yang bahkan lebih luar biasa, seolah-olah dia secara langsung memanggil nama asliku. Metode macam apa yang digunakan gosip Sulang ini? Ternyata itu. Qian Ziyu menatap medali giok komunikasi di tangannya, dan hatinya marah dan tidak percaya. Dan pada saat ini, Sulang melambaikan tangannya lagi, dan 8 medali giok teleportasi lainnya jatuh di luar penghalang. Ekspresi Qian Ziyu mandek, jari-jarinya gemetar tanpa sadar ketika dia meraih medali gioknya untuk komunikasi. Itu juga kartu giok bawahannya untuk komunikasi. Ini berarti 8 bawahannya telah jatuh. Dari 50 bawahan, 20 hilang dalam sekejap, dan hanya 30 yang tersisa, bagaimana mungkin? Bawahanku jelas tersebar, hanya di sisimu ada Li Xianyang yang bisa membunuh bawahanku, tetapi dia kurang memiliki keterampilan. Tidak mungkin menemukan begitu banyak bawahan dan membunuhku dalam waktu sesingkat itu. Kenapa? Metode apa yang kau gunakan? Mungkinkah ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik tingkat Li Xianyang di sisimu? Mata Qian Ziyu terkoyak, matanya melotot, merah dan cemerlang luar biasa. Terserah kau. Oh, 3 kartu giok komunikasi lagi, ayo, ambil. Sulang mengait mulutnya, mengeluarkan 3 medali giok komunikasi seniman bela diri menara surga pembunuh giok, dan melemparkannya ke Qian Ziyu seperti tulang. Kali ini Qian Ziyu tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Karena dia tahu bahwa informasi giok ini tidak dapat dipalsukan, itu pasti bawahannya. Jeroan anjing Sulang, bagus sekali, aku tidak menyangka ada orang kuat lain di sekitarmu. Aku benar-benar ceroboh. Aku terjebak dalam rencanamu dan kehilangan puluhan bawahan. Aku kalah tipis. Tapi jangan lupa, kekuatan terkuat di pihakku adalah milikku, Qian Ziyu, aku Wuxian. Yang kuat di sekitarmu bisa membunuh bawahanku, tapi tidak bisakah aku membunuhku jika mereka bisa? Wajah Qian Ziyu pucat, penuh amarah dan aura pembunuh. Selanjutnya, saat aku melakukannya sendiri, kau bisa menghentikanku jika kau memiliki kemampuan. Katakan di sini. Qian Ziyu tiba-tiba mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan terbang menuju kota Yaolan lainnya. Kota Yaolan adalah kota terbesar kedua dari kelompok etnis Yaoqi, dan Qian Ziyu tentu tahu segalanya. Rencananya adalah menghancurkan kota Yaolan dan memberi Sulang pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Kecepatan Qian Ziyu sangat cepat, dan dia menghilang dari pandangan Sulang hampir seketika. Haha, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Sulang mencibir, duduk di kursi dan mengambil teh kote dengan santai, menuangkan secangkir, dan meminumnya. Dia tidak terburu-buru untuk menuju kota Yaolan. Minum teh, lalu sempurnakan formasi peri untuk memastikan keamanan. Bagaimanapun, Qian Ziyu Fei akan butuh waktu untuk lewat. Dalam sekejap mata, Sulang minum tehnya. Selama periode ini, beberapa Wusheng di bawah komando Li Tianlou dibunuh oleh Li Xianyang. Sejumlah besar jiwa Wusheng, Ling Yu, dan berbagai material jatuh dengan gila-gilaan ke ruang penyimpanan Sulang. Orang bijak bela diri dari Tuan Tianlou ini pada dasarnya semuanya adalah tokoh tingkat orang bijak agung. Selain itu, mereka semua adalah anggota organisasi Kuasi Kaisar, dan mereka semua terlibat dalam kegiatan pembunuhan. Harta benda mereka jauh lebih banyak daripada milik Ciri Ozu dan yang lainnya. Oleh karena itu, hanya sebagian dari rampasan itu yang telah sepenuhnya melampaui jumlah brankas rahasia dari 3 ras suci di Yaoqi. Melalui klon dan perburuan harta karun, pesawat layang terbang di mana-mana. Sulang dengan kuat mengendalikan situasi di telapak tangannya. Qian Ziyu dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Qian Ziyu hendak tiba di kota Yaolan. Kedatangannya benar-benar mengubah dunia, dan aura pembunuhnya seperti banjir yang membanjiri ratusan ribu mil di sekitarnya. Di kota itu, para prajurit yang mengalami serangan kuasi abadi di awal sekali lagi merasakan kengerian dari Wuxian. Tetapi, semua orang melihat pemandangan Sun Xian melarikan diri. Jadi meskipun kali ini Wuxian, orang-orang merasa sedikit bingung di hati mereka, dan mereka tidak merasa bahwa sesuatu akan terjadi di hati mereka, karena Tuan Muda Su menentangnya. Beberapa kedipan mata, kota Yaolan telah memasuki jangkauan serangan Qian Ziyu. Namun, untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan dan pemandangan yang lebih mengerikan, dia menempuh jarak yang jauh. Pada saat ini,
Dia tiba-tiba melihat bahwa kota besar di depannya tiba-tiba diselimuti oleh lapisan cahaya merah muda. Kekuatan aturan yang tak tertandingi di atas membuatnya terkejut. Bagaimana kota ini bisa dilindungi oleh formasi peri? Tidak ada yang menyebutkan ini dalam intelijen sebelumnya. Mungkinkah ini hanya diatur? Bawahan Sulang benar-benar dapat mengatur formasi abadi. Ini tidak mungkin. Hanya Wuxian yang dapat mengatur formasi peri, kecuali jika itu adalah formasi. Ya, itu pasti formasi. Aneka sulang benar-benar kaya, ada banyak ramuan dan ramuan semu, serta alat abadi dan formasi abadi. Dia takut dia telah mengambil warisan dari abadi kuno yang mana.